Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, nama budaya dan salam kebajikan. Di sini saya Made Agus Sumaya Sahastia Putra dengan NIM D1A022473 dan teman saya Reza dengan 1 NIM D1A022474. Dalam video ini kami berdua akan melakukan diskusi terkait dengan bagaimana penyimpangan dari adat yang lazim dan diinternalisasi kemudian menjadi sumber dari berbagai kejadian dalam suatu masyarakat dan kebudayaan yang lain. Jadi menurut Saudara Mahesa, adat istiadat yang diinternalisasi dan menyimpang itu seperti apa? Kalau menurut saya itu seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara kepulauan. Jadi Sehingga banyak sekali adat istiadat yang berbeda di setiap pulau, di setiap daerah-daerah itu. Seperti itu. Jadi contohnya Ya, untuk dalam penyimpangan dan internalisasi itu seperti apa? ya contohnya itu kalau menurut saya pribadi adalah pernikahan. Yang semakin kesini itu pernikahan itu tidak lagi dipandang sebagai hal yang sakral. Bahkan pernikahan itu dianggap main-main dia. Bisa berganti pasang-pasangan Antara Ya. untuk banyak orang seperti itu. ya, terus semakin kesini dia pernikahan itu tidak lagi tentang pernikahan tapi tentang adu gengsi di sana itu. Adu gengsi untuk supaya agar mempunyai keturunan seperti itu. Nah, kalau menurut saya itu adu gengsi supaya timbul kelas-kelas dalam masyarakat. Seperti itu. Ya, Jadi kalau menurut saya pribadi, jadi menurut saya adat istiadat itu banyak sekali terjadi pada penyimpangan pada saat era modern saat ini. Mungkin bisa kita ketahui contohnya di dalam Lombok ini banyak terjadi nyongkolan atau kita bisa bilang nikah. Ya. Kenapa saya bilang menyimpang? Biasanya setahu saya nyongkolan yang sakral itu menggunakan gedang belik, ya, bukan menggunakan kecimol. ya. Karena kalau di nyongkolan ini menggunakan kecimol, maka banyak sekali musik-musik dan tarian-tarian yang tidak senonoh. Mungkin dari saudara sendiri ada nggak dampak positif dan negatifnya dari menurut pernikahan sejak dini itu? Kalau menurut saya dampak negatif dari pernikahan secara dini itu ya bisa membuat angka pengangguran semakin tinggi dia. Karena mungkin Banyak anak-anak yang belum lulus SMP ataupun SMA yang menikah pada saat itu sehingga menyulitkan bagi mereka untuk mencari pekerjaan. tetapi kan dari suatu sisi mungkin pada saat ini Indonesia juga menyediakan untuk orang-orang itu menyediakan paket C. Ya, tapi balik lagi ke biaya itu, bro. Ke biaya lagi. Ya, Itu dampak positif dan negatifnya. ya. Kalau bagi saya dampak positif dan negatifnya itu positifnya itu kalau menggunakan kecimol itu acaranya bakal semakin meriah dan semakin banyak orang yang tahu kalau acaranya seperti ini. Tapi kalau negatifnya mungkin banyak yang kita tahu pada saat nyongkolan menggunakan kecimol itu ada Kerusuhan ya benar seperti itu, dan yang hal yang tidak diinginkan oleh para pengantin itu terjadi. Itu sih setahu saya. Jadi sekian mungkin dari diskusi kita. Ya, itu saja mungkin ya. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kami pada malam hari ini. Mungkin bila ada salah kata atau yang tidak bisa berkenan di dalam hati saudara yang menonton, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, nama budaya dan salam kebajikan.